Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Icha Ayu. Balik lagi sama saya Icha. Aujourd'hui nous allons encore apprendre le français avec moi Icha. Dan kita akan belajar mengenai grammaire atau grammar. Dan ini akan sedikit lebih sulit. I am warning you guys. Jadi siapkan buku catatannya ya. Jangan lupa juga dengarkan baik-baik. Dan setelah video ini selesai, ikuti semua latihan-latihan yang akan saya berikan di description box. Juga bisa dilihat-lihat video sebelumnya yang masih berkaitan dengan video ini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi, sebelumnya saya udah pernah bahas nih, kalau dalam bahasa Prancis itu ada yang namanya konjugasi atau perubahan kata kerja. Saya akan ulangi dulu nih. Kalau untuk membentuk kalimat dalam bahasa Prancis itu sebenarnya gampang karena mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu subjek plus predikat. Subjek di sini adalah pronom personnel. Pronom personel saya, kamu, dia, mereka, kalian. Nah, itu pronom personel. Masih ingat kan dalam bahasa Prancis pronom personel itu apa aja? Kalau sudah lupa, dilihat lagi videonya ya. Kemudian kata kerja. Nah, sayangnya kata kerja dalam bahasa Prancis ini ada yang namanya konjugasi atau perubahan. Kata kerja berubah menyesuaikan dengan subjek yang ada di depannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata kerjanya tetap sama nih, bicara. Saya bicara, dia bicara, kamu bicara, kalian bicara. Kata kerja bicara itu sama, nggak berubah, nggak ada perubahan apapun. Dalam bahasa Prancis berubah menyesuaikan dengan pronom tersebut. Saya, kamu, kalian, etc. etc. Mirip-mirip sebenarnya kalau dimiripin ya dengan bahasa Inggris. Misalnya speak, I speak, she speaks, tambah s. Sayangnya dalam bahasa Prancis itu gak cuma ditambahin s aja guys. Jadi ayo mulai lagi ya. Kita ulangi dulu pronom personel dalam bahasa Prancis. Ada je, 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 tu, 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 il, il, elle, elle, nous, 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 vous, vous, vous. Bukan F tapi V. Jadi bukan vous tapi vous. Il, elle, elle. Saya ingatkan antara il dan elle ini dan il dan elle ini dibacanya sama persis guys. Jadi nggak ada bedanya. Kita lanjut ya. Dalam bahasa Prancis ada juga yang namanya infinitif. Infinitif itu adalah kata kerja dasar. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya bicara. Terus kita cari nih di kamus bahasa Prancisnya atau di Google Translate bahasa Prancisnya. Biasanya yang akan keluar adalah kata kerja dasar. Jadi misalnya bicara menjadi parler, parler, parler. Tapi saya nggak bisa bilang je parlais, tu parlais, il parlait. Non. Parler. Je parle. Vous parlez. Sekarang kita konjugasi untuk présent aja dulu. Untuk présent itu present ya dalam bahasa Inggrisnya. Saya ambil dulu nih ya kata kerja parler di sini. Kita lihat akhirannya er, er. Di bahasa Perancis kata kerja yang akhirannya er itu kebanyakan regular. Jadi perubahan kata kerjanya mirip-mirip, nggak terlalu acak-acakan gitu, nggak kayak être atau avoir yang dari je suis tiba-tiba jadi tu es. Hah? Kok bisa? Kalau ini perubahannya mirip-mirip.
Jadi kata kerja ER itu misalnya parler, habiter, aimer, travailler, dîner, inviter. Voilà kata kerja ER. Sekarang kita mulai dulu dengan parler. Je parle. Tu parles. Il, elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Saya ulangi. Je parle. Tu parles. Il, elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Lihat kan perubahannya? Ini ER-nya berubah menjadi seperti ini. Jadi saya kasih kode couleur atau kode warna biar kelihatan perubahannya. Jangan lupa ini diingat karena akan penting untuk konjugasi kata kerja ER lainnya. Dan posisinya juga supaya makin apal aja gitu, gampang ngapalinnya. Maksudnya posisi pronomnya ya. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Voilà, perubahannya seperti ini. Ini pasti ada yang bingung. Tapi kok kayaknya dibacanya semua sama? Betul. Antara je parle, tu parles, il parle, elle parle, il parle, elle parle, dibacanya sama. Apalagi ini, il parle, il parle. Artinya beda tapi dibacanya sama persis. That's how it is, c'est comme ça. Ingat, ini perubahannya harus terus diingat. Seperti saya bilang, karena akan penting untuk perubahan yang lainnya. Misalnya, ini. Dîner. Diingat-ingat, udah catat belum nih tadi? Catatannya dikeluarkan. Sekarang, saya kasih pronom personelnya. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Gimana hayo perubahannya? Pause dulu videonya, isi dulu sendiri. Jangan lupa, jangan curang, pause dulu videonya, isi, lihat catatan dari perubahan kata kerja sebelumnya. Dari perubahan kata kerja parler. Pause. Oke, udah ya, dilanjut. Jadi perubahannya menjadi seperti ini. Je dîne, tu dînes, il, elle dîne, nous dînons, vous dînez, il, elle dîne. Gampang kan? Sekarang kita lanjut dengan ini, travailler. Seperti biasa, di pause dulu. Pause. Oke, udah ketemu isinya? Je travaille. Tu travailles. Il, elle travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il, elle travaille. Sekarang ini, aimer. Pause lagi ya. Udah beres? J'aime. Loh. Jangan lupa bahasa Prancis biasanya huruf vokal itu nggak seneng ketemu lagi dengan huruf vokal. Makanya dari je aime kan aneh gitu kedengarannya. Je aime. Jelek banget, bahasa Prancis itu cantik. Jadilah j'aime. Tu aimes. Loh, tadi j'aime tadi je aime jadi j'aime. Kenapa tu aimes gak jadi t'aimes? Grammaticalement parlant, kalau ngomongin untuk tulisan itu selalu jadi tu aimes. Kenapa? Je sais pas. Tapi kalau
secara oral, secara ngomong biasa, biasanya orang Prancis disingkat juga jadi thème. Thème la pomme, misalnya. Thème Paris, thème l'Indonésie. Itu kalau oral, kalau ngomong langsung sama teman-teman. Tapi kalau di tulisan selalu tu aimes. Kemudian il aime, ada liaison atau disambung. Il aime, elle aime. Nous aimons, nous aimons. S1 di tengah, itu dibacanya Z, di tengah dua huruf vokal. Yes, berarti jadi vous aimez, betul. Vous aimez. Dan ini akhirnya berubah, beda dari il aime jadi ils aiment. Jadi kalau ini il aime, kalau ini ils aiment. Ils aiment. Dan ini jadi elles aiment. Elles aiment. Sekarang kita lanjut dengan ini, habiter. Sebelum di pause, saya ingetin lagi. H itu nggak dibaca dalam bahasa Prancis. Oke, pause ya. Yes, jadi j'habite, tu habites, atau t'habites kalau di keseharian. Il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, dan ils habitent. Cukup jelas nggak sampai di sini? Perubahannya jangan lupa ya. Seperti ini, yang ada di samping nih saya tulis. Jadi perubahannya seperti itu, dan memang kalau kata kerja yang akhirannya er, seperti yang saya bilang tadi, dîner, travailler, dîner, travailler, parler, habiter, itu akan seperti itu. Dan masih banyak kata kerja er lainnya. Saya kasih ya di description box kata kerja er lainnya, latihan-latihan soal, jadi bisa teman-teman isi. Itu perubahannya seperti itu. Jadi jangan lupa harus diingat susunannya, susunan dari pronom personel. Kemudian diingat juga susunan perubahannya, ES, ONS, EZ, UNT, itu harus dihafal. Tipsnya gimana? Taruh post-it di mana-mana. Jangan lupa sering latihan soal juga, karena itu akan sangat membantu. Dan kita juga harus sering nonton film dengan subtitle. Nanti bisa kelihatan kok kalau di film itu pas subtitle, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini, gitu guys. Jadi sebenarnya bahasa Prancis ini nggak susah-susah amat kan, bisa dihafalkan dengan mudah. Apalagi kalau ini masih yang namanya verbe régulier, perubahannya tuh masih reguler, nggak terlalu pusing gitu karena mirip-mirip. Jadi ini saran saya cuma satu, dihafalkan guys, nggak ada saran yang lain. Sampai di sini cukup jelas. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan taruh di kolom komentar. Bisa juga add saya di Instagram @icayus. Kita bisa diskusi juga di sana. Dan buat yang tertarik untuk belajar bahasa Prancis dasar nih, jangan lupa saya juga jualan modul ya. Jadi itu modul kreasi saya dan teman saya yang merupakan dosen sastra Prancis di Unpad, yaitu Verly. Jadi di situ untuk yang benar-benar belajar bahasa Prancis dari nol banget, dari mulai alfabet sampai kurang lebih bisa nanya-nanya ke toko lah gimana caranya beli ABC, tapi masih benar-benar tingkat dasar. Jadi buat yang tertarik bisa email ke ica.enfrance@gmail.com. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.